Perkenalkan, nama saya Jamila Firdausiah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2241030100014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian komprehensif. Jawaban yang pertama, saya akan membacakan ayat dakwah surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan perintah untuk berdakwah dengan bijak dan penuh kasih sayang, terutama setelah peristiwa Perang Uhud. Ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud, di mana Nabi Muhammad SAW melihat 70 sahabatnya gugur syahid, termasuk pamannya Hamzah. Dan ayat ini adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW agar menggunakan metode yang lembut dan bijaksana dalam mengajak orang lain kepada Islam. Ayat ini menjadi bimbingan Allah agar Nabi tetap mengajak manusia dengan pertama, hikmah, yang kedua, mau'idhah hasanah, yang ketiga, jidal billati hiya ahsan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran Islam secara efektif dan menghindari kekerasan atau cara-cara yang dapat merusak hubungan baik. Menurut pendapat saya, ayat ini sangat berkaitan dengan konteks dakwah di era sekarang, karena dapat menjadi pedoman metodologis dakwah modern. Yaitu 3 hal tadi. Yang pertama adalah hikmah, dakwah berbasis ilmu, data, dan pemahaman audiens. Yang kedua, mau'idhah hasanah, dakwah dengan empati, bahasa lembut, dan menguatkan. Yang ketiga, jidal ahsan, dialog moderat, beretika, dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian jawaban nomor 2, pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berarti mengajak atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah upaya mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara-cara yang bijaksana, berdasarkan ilmu dan sesuai dengan kondisi audiens agar terwujud manusia beriman, berilmu, dan bertakwa. Kemudian pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain melalui lambang atau media tertentu, sehingga terjadi pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi dan dakwah saling terkait secara erat. Dakwah adalah isi, komunikasi adalah wadahnya. Dalam masyarakat modern, dakwah membutuhkan komunikasi yang tepat. Komunikasi memberi efektivitas dakwah. Media digital menjadi tempat utama penyebaran dakwah tersebut. Contohnya, di era modern, masyarakat mengalami perubahan cara menerima informasi. Di dalam media sosial, contohnya TikTok, podcast, dan YouTube, mengubah cara manusia belajar agama. Ceramah 1 jam kurang diminati, sedangkan konten 1 menit lebih sering dikonsumsi. Hal ini menuntut dakwah yang singkat, jelas, menarik, relevan, dan visual. Menjawab soal nomor 3. Saat pertama kali saya memasuki program studi komunikasi dan penyiaran Islam, saya mempelajari banyak hal yang saya senangi dalam dunia komunikasi. Menurut saya pribadi, saya merasa cocok dalam prodi saya ini. Profesi yang saya impikan adalah menjadi penyiar radio. Alasan saya memilih profesi penyiar radio karena menurut saya pekerjaan ini tetap menarik dan relevan di tengah pesatnya perkembangan media digital. Menjadi penyiar membuat saya dapat mengembangkan kemampuan komunikasi yang sudah saya pelajari selama kuliah. Saya belajar untuk berbicara dengan jelas, artikulasi, dan menarik meskipun tanpa bantuan visual. Hal ini sangat membantu saya melatih kepercayaan diri dan keterampilan berbicara di depan publik.
Untuk mempersiapkan diri menjadi penyiar profesional, saya berusaha melatih kualitas suara melalui latihan pernafasan, intonasi, dan artikulasi. Kepercayaan diri saya semakin kuat dengan pengalaman saya ketika saya pernah magang di stasiun radio RRI. Selama magang tersebut, saya belajar langsung mengenai proses penyiaran, mulai dari teknik vokal, penggunaan peralatan studio, penyusunan naskah siaran, hingga bagaimana menjaga interaksi dengan pendengar. Menjawab pertanyaan soal nomor 4. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam memiliki urgensi yang signifikan di era digital dan komunikasi saat ini karena perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi dan berinteraksi. Prodi ini berperan penting dalam menjembatani kebutuhan akan konten media modern dengan penyampaian pesan berbasis nilai-nilai Islam, etika dan moral. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dakwah dan komunikasi di tengah perkembangan teknologi dengan cara mengadaptasi dan memanfaatkan platform digital modern. Contohnya dalam pemanfaatan media digital, program studi komunikasi penyiaran Islam mendorong mahasiswa dan lulusannya untuk menggunakan berbagai platform digital seperti media sosial Instagram, YouTube, TikTok, podcast, dan website sebagai sarana dakwah yang efektif. Ini memungkinkan pesan keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk Gen Z, orang tua, anak remaja. Ini memungkinkan pesan keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas termasuk Gen Z, orang tua, dan anak remaja. Dengan begitu, program studi komunikasi penyiaran Islam berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip dakwah Islam yang abadi dengan metode komunikasi modern yang terus berkembang. Menjawab pertanyaan nomor 5. Teknologi sangat membantu dakwah di era modern karena dapat memperluas jangkauan dan memudahkan penyampaian pesan. Melalui media sosial, pesan dakwah bisa diterima kapan saja oleh siapa saja, tanpa batas ruang dan waktu. Teknologi juga membuat dakwah lebih kreatif, misalnya melalui video pendek atau konten visual yang menarik bagi generasi muda. Secara keseluruhan, teknologi membuat dakwah lebih efektif, mudah dijangkau, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini. Contoh penerapannya dalam kegiatan dakwah dan komunikasi, teknologi mendukung dakwah melalui berbagai media seperti video pendek di Instagram, TikTok, dan YouTube, podcast, dan radio streaming untuk kajian audio, aplikasi Islam seperti Al-Quran, digital, dan jadwal sholat, serta pengajian online lewat Zoom atau Google Meet. Selain itu, website dan blog juga digunakan untuk menyebarkan artikel keislaman, sehingga pesan dakwah dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan fleksibel. Menjawab pertanyaan nomor 6. Pentingnya komunikasi antar budaya dalam dakwah. Komunikasi antar budaya penting dalam dakwah karena setiap kelompok masyarakat memiliki budaya, kebiasaan, dan cara pemahaman pesan yang berbeda. Seorang dai perlu menyesuaikan cara penyampaian pesan agar tidak menyinggung budaya lokal dan agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Dengan memahami budaya audiens, dai dapat memilih bahasa yang tepat, contoh yang relevan, dan pendekatan yang lebih bijaksana. Hal ini membantu mencegah salah paham, memperkuat hubungan emosional, dan membuat dakwah terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, kemampuan berkomunikasi lintas budaya juga membuat dakwah lebih inklusif, toleran, dan sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Contoh tantangannya adalah perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda membuat pesan dakwah sulit dipahami, bahkan berpotensi menimbulkan makna ganda. Solusinya, gunakan bahasa yang sederhana atau libatkan penerjemah dan memanfaatkan media visual untuk memperjelas pesan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.